Tangannya Pak, gandengan Pak. Partai pengusung Anies Baswedan Caimin melakukan pertemuan konsolidasi pada hari Jumat 23 Februari. Adapun partai pengusung yang hadir dalam pertemuan itu ialah Nasdem, PKB, dan PKS. Lantas Ketum Nasdem Surya Paloh melakukan doorstop dengan wartawan dan didampingi oleh pasangan Anies Imin. Sebelum menjawab pertanyaan Surya Paloh, Anies Baswedan dan Caimin diminta berfoto bersama. Wartawan pun meminta agar mereka bergandengan tangan, namun Surya Paloh menolak. Sementara itu tersorot ekspresi Anies terpaku dengan tersenyum dan melirik ke arah Surya Paloh. Udah Pak. Pak, munduran Pak. Pak, munduran Pak. Pak Anies, Pak munduran Pak. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak, habis itu doorstop Pak. Maaf ya Pak. Bentar Pak. Tangannya Pak, gandengan Pak. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akhirnya buka suara terkait pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Minggu 18 Februari malam. Surya Paloh mengaku Jokowi tidak mengajak Nasdem agar hengkang dari koalisi perubahan dan bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Bahkan Paloh mengaku tidak ada kesepakatan dalam pembicaraan dengan orang nomor satu di Indonesia. Ketua Nasdem itu mengatakan membahas soal situasi masyarakat setelah Pilpres 2024. Saat itu Anies Baswedan dan Caimin turut mendampingi Surya Paloh. Keduanya pun melirik dan senyum-senyum saat Surya Paloh membongkar pertemuannya dengan Jokowi. Pak, tapi mungkin bisa dielaborasi Pak, dari hasil quick count dan kemarin juga sekjen sudah berkumpul, sikap dari koalisi perubahan untuk merespon ini semua gimana Pak ke depan? Perjalanan pemilu kita ada apa yang telah kita lalui sampai pada tahapan pada hari ini, dan kembali kami menegaskan bahwa kita akan ikuti sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim yang ada dari partai-partai pengusung, dari PKB, dari PKS maupun Nasdem, semuanya mengikuti, ya kan? Proses yang berjalan, Ya. dan sekaligus mengevaluasi. Kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu berjalan mulus dan biasa-biasa saja, itu pasti. Perbedaan sikap terlihat antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Nasdem yang menjadi salah satu partai pengusungnya. Saat Anies sesumbar bahwa koalisi perubahan mendukung hak angket, Nasdem justru menekankan bahwa ketua umumnya perlu memberikan arahan apapun, terutama soal hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari. Menurut Ahmad Syaroni, penggunaan hak angket di DPR tidak ditentukan oleh Capres Anies Baswedan, namun akan ditentukan oleh ketua umum partai masing-masing yang bisa memberikan tugas kepada kadernya di DPR. Meski demikian, Syaroni menekankan bahwa Surya Paloh belum memberikan arahan soal hak angket hingga saat ini. Syaroni menilai sikap Anies yang meminta agar partai pengusungnya mendukung bergulirnya hak angket sebagai bentuk pemikiran saja.
Sebab Anies diduga masih meragukan hasil pemilu dan merasa harus diselesaikan lewat mekanisme yang ada. Pandangan Sharon ini berbeda dengan Anies yang menyebut 3 partai koalisi perubahan akan mendukung hak angket. Ini yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita. Jadi ketika tadi saya bilang demokrasi itu harus dijaga, jangan sampai ada. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh menjadi perhatian berbagai pihak. Banyak yang bertanya-tanya terkait tujuan dari pertemuan tersebut. Sementara di waktu yang bersamaan, Capres Anies Baswedan justru melakukan siaran langsung di TikTok. Anies melakukan siaran langsung di TikTok bersama kedua anaknya Tia dan Mikail pada Minggu 18 Februari malam. Siaran langsung itu dilakukan kala Surya Paloh merapat ke istana menemui Jokowi mulai dari sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam siaran langsung itu, Anies Baswedan membahas terkait demokrasi di Indonesia selesai pemilihan umum yang diselenggarakan pada 14 Februari lalu. Adapun potongan siaran langsung itu kembali diunggah oleh akun X pendukung Anies Baswedan, yakni Anies_Bubble. Capres nomor urut 1 ini mengatakan rakyat mencoblos karena pilihan bukan paksaan. Anies mengatakan jika ada serangan fajar hingga intimidasi sebelum pencoblosan, sama saja dengan merusak demokrasi. Poin-poin itulah yang menurut Anies bisa merusak dan mengganggu kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, Anies mengajak warga Indonesia melapor kepada Bawaslu jika ditemukan penyimpangan dalam pemilu. Kemudian ia menegaskan anak muda di Indonesia memiliki potensi besar di antara pemilu. Ini yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita. Jadi ketika tadi saya bilang demokrasi itu harus dijaga, jangan sampai ada yang melakukan penyimpangan yang bisa membuat kualitas proses pemilihan menjadi menurun karena hasilnya tidak mencerminkan keinginan rakyat, tapi mencerminkan tekanan-tekanan atau imbalan-imbalan yang diberikan. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus sadar kalau ada yang penyimpangan begitu, laporkan Bawaslu, laporkan tim hukum supaya bisa dikoreksi, supaya sistem kita diperbaiki terus-menerus. Pak Surya kan selama ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, Pak. Nah kemarin ini kan kita tahu ada anggota baru ini, Pak, partai politik di kabinet Pak Jokowi. Itu kemarin dalam obrolan dengan Pak Surya, sebenarnya Pak Jokowi juga mention itu, Pak, bahwa Demokrat mau masuk ke kabinet. Itu Pak Surya terinfo juga dari Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi masih merahasiakan itu mas saya. Gimana saya mau jawabnya? Ya kan? Coba Pak Jokowi kasih, barangkali bilang Bung Surya ini Demokrat barangkali mau hadir. Pak Surya bisa kasih komentar kan? Ya Pak, Jokowi diam-diam aja bisa saya tanya. Nah kalau sekarang komentarnya gimana Pak? Sekarang Demokrat masuk sama bareng sama Saya Nasdem. ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya? Konsistensi kita itu hak prerogatif presiden, mau mengangkat siapa, latar belakangnya apa, nggak ada masalah. Mas, lagi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk jadi oposisi nggak sih? Siap. Kita ini siap di all weather aja. Tapi banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling gabung ke dalam Paling apa? paling untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya ke tempat ini. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Hah? Terakhir baru saya minta pendapat dari presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Hadir dulu saya tanya pendapat dulu. Artinya begini. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekan, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan proses perjalanan kehidupan bangsa kita dengan demokrasi yang